Shalom semua jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita berdoa untuk memulakan pembelajaran firman Tuhan pada pagi ini. Tuhan, terima kasih karena kami sekali lagi dapat mendengarkan firman-Mu. Kami memberikan seluruh perhatian, hati dan pikiran kami kepada Engkau. Kami ingin mendengarkan Engkau melalui firman-Mu pada hari ini. Bimbinglah kami, Roh Kudus. Kami siap mendengarkan firman Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang terdapat dalam 1 Petrus bab yang kedua, ayat 1 hingga 10, dengan tema Jemaah Bertumbuh dan Matang. Saya akan bacakan firman Tuhan yang terdapat dalam 1 Petrus 2 ayat 1 hingga 10 dalam terjemahan bahasa Malaysia. Oleh itu, buanglah segala kejahatan daripada diri kamu. Janganlah berdusta lagi dan janganlah berpura-pura. Janganlah iri hati dan janganlah fitnah orang. Hendaklah kamu menjadi seperti bayi yang baru lahir, yang sentiasa haus akan susu rohani yang murni. Dengan meminumnya, kamu akan membesar dan diselamatkan. Di dalam Alkitab tertulis, kamu sendiri sudah mengalami kebaikan Tuhan. Datanglah kepada Tuhan, Dia bagaikan batu yang hidup, batu yang dibuang oleh manusia karena dianggap tidak berguna, tetapi yang dipilih oleh Allah karena dianggap berharga. Hendaklah kamu datang kepadanya sebagai batu-batu yang hidup. Biarlah kamu digunakan untuk membina rumah Allah yang rohani. Dengan demikian kamu menjadi imam yang hidup, khas untuk Allah, dan yang mempersembahkan korban rohani yang berkenaan kepada Allah melalui Yesus Kristus. Hal itu demikian karena di dalam Alkitab tertulis, Aku telah memilih suatu batu berharga, yang aku tempatkan di Sion sebagai batu asas, dan sesiapa yang percaya kepadanya tidak akan dikecewakan. Batu ini sangat berharga bagi kamu yang percaya, tetapi bagi orang yang tidak percaya, batu yang dibuang oleh pembina bangunan telah menjadi batu yang paling utama. Di dalam Alkitab juga tertulis ayat ini, Inilah batu yang akan menyebabkan orang tersandung, batu yang akan menyebabkan mereka jatuh. Mereka tersandung karena mereka tidak percaya kepada firman itu. Demikianlah kehendak Allah bagi mereka. Tetapi kamu bangsa yang terpilih, imam-imam yang mengabdikan diri kepada Raja, bangsa yang suci, umat Allah sendiri. Allah memilih kamu untuk mengisytiharkan perbuatannya yang luar biasa. Allah sudah memanggil kamu keluar daripada kegelapan supaya masuk ke dalam cahayanya yang gemilang. Dahulu kamu bukan umat Allah, tetapi sekarang kamu umat Allah. Dahulu kamu tidak mengenal rahmat-Nya, tetapi sekarang kamu sudah menerima rahmat-Nya. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, surat Petrus ini ditujukan kepada umat pilihan Allah yang tinggal sebagai pelarian dan tercerai-berai dari seluruh daerah Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia, dan Bitinia. Menurut 1 Petrus 1 ayat 1. Dalam 1 Petrus 1 ayat 23 menyatakan bahwa mereka ini secara rohani diibaratkan sebagai bayi yang baru lahir. Tidak hanya mereka, tetapi kita juga. Mereka dan kita semua dilahirkan melalui firman Allah yang hidup dan kekal. Mereka dan kita juga dilahirkan kembali bukan oleh manusia, tetapi oleh Bapa yang kekal. Hal ini sukar untuk kita fahami dan juga menjadi pertanyaan misteri, tetapi Allah sudah melakukannya. Ini bermakna bahwa kita semua adalah orang-orang yang telah lahir baru, yang memiliki hidup baru bersama Yesus Kristus,
karena kita percaya kepada Tuhan Yesus. Dalam ayat 1 hingga 3, Rasul Petrus mengaitkan bab 1 dan bab yang kedua ini dengan memulai kata oleh itu. Dalam kehidupan baru mereka ini, mereka hendaklah membuang segala yang jahat dalam diri mereka, seperti berdosa, berpura-pura, iri hati, dan memfitnah orang. Mereka hendaklah menjadi bayi yang baru lahir, yang sentiasa haus akan susu rohani yang murni. Dengan meminum susu rohani yang murni itu, mereka akan membesar dan diselamatkan. Susu rohani yang murni itu ialah firman Allah yang akan membuat umatnya bertumbuh dalam iman dan menuntun mereka memperoleh keselamatan. Ayat yang keempat hingga ayat yang ke-8 meminta mereka datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus bagaikan batu yang hidup yang dibuang oleh mereka, orang-orang Yahudi, karena Yesus tidak dianggap berharga oleh mereka, tetapi dipilih oleh Allah karena dianggap berharga. Mereka diminta datang kepada Tuhan sebagai batu-batu yang hidup, supaya dapat digunakan untuk membina rumah Allah yang rohani. Umat Allah yang baru tidak hanya menjadi bait Allah yang kudus, melainkan juga menjadi para imam yang bertugas di bait Allah. Menurut tradisi Israel, imam harus berasal dari keturunan Lewi. Tetapi ayat ini menegaskan bahwa umat Allah yang baru tidak lagi mempersembahkan hewan sebagai korban, melainkan mempersembahkan puji-pujian bagi Allah dan kasih kepada sesama manusia secara pribadi. Petrus menggambarkan gereja sebagai rumah rohani yang hidup, dengan Kristus sebagai dasar dan batu penjuru, yaitu batu yang utama, dan setiap orang yang percaya kepada Yesus diibaratkan sebagai batu-batu yang hidup. Paulus menggambarkan gereja sebagai tubuh, dengan Kristus sebagai kepala, dan setiap orang percaya sebagai anggota. Satu bagian tubuh tidaklah berguna tanpa yang lain. Ketika Allah memanggil mereka untuk sesuatu tugas, yaitu mengisytiharkan perbuatan Allah yang besar, mereka juga penting untuk mengingat bahwa orang lain juga dipanggil untuk bekerja sama dengan mereka. Demikian pun kita. Ketika kita dipanggil untuk sesuatu tugas, ingatlah bahwa Dia juga memanggil orang lain untuk bekerja sama dengan kita. Dahulu Allah telah memelihara umat Israel menjadi bangsa pilihannya, namun sekarang Ia memilih semua orang yang beriman untuk menjadi anggota umatnya yang baru. Menurut Roma 11 ayat 1 hingga 29 dan Galatia 3 ayat 22 hingga ayat yang ke-29. Dalam Alkitab, kegelapan bermaksud kebodohan. Menurut Pengkhotbah 2 ayat 4, penderitaan dan kesengsaraan atau kejahatan, manakala terang menggambarkan Allah dan firman-Nya, serta orang atau hal yang menyatakan kebenaran Allah. Pada zaman Perjanjian Lama, manusia tidak dapat menghampiri Allah secara langsung. Seorang imam bertindak sebagai pengantara antara manusia yang berdosa dan juga Allah yang kudus. Dengan kemenangan Kristus di kayu salib, pola itu berubah. Sekarang kita dapat datang secara langsung ke hadapan Allah tanpa rasa takut
menurut Ibrani 4 ayat 16. Dan kita juga diberi tanggung jawab untuk membawa orang lain datang kepadanya. 2 Korintus 5 ayat 18 hingga 21. Allah telah memilih kita menjadi miliknya, dan kita dipanggil untuk memberitakan Dia kepada orang lain. Ingatlah bahwa Anda menjadi berarti bukan karena apa yang Anda sudah lakukan, tetapi berdasarkan apa yang Allah telah lakukan untuk kita semua. Jemaat bertumbuh dan matang. Jemaat bertumbuh adalah poin pertama pada hari ini. Jemaat bertumbuh sebagaimana pokok yang baru ditanam memerlukan air dan cahaya matahari untuk pertumbuhan yang baik. Demikian juga manusia yang baru lahir memerlukan susu ibu supaya mendapat makanan yang diperlukan oleh bayi untuk membesar dengan sehat. Kejahatan seperti berdusta, memfitnah orang, iri hati, dan bersikap pura-pura harus dibuang, karena hal itu tidak diperlukan dalam pertumbuhan mereka secara rohani, melainkan hanya akan membantutkan pertumbuhan kerohanian mereka. Yang memungkinkan mereka bertumbuh dan membesar dengan baik dan diselamatkan adalah firman Allah. Sebab itu pentingnya membaca Alkitab untuk memberi makanan kepada tubuh rohani kita. Dan tubuh rohani kita akan semakin bertumbuh bergantung seberapa kerap kita membaca, merenungkan, dan mentaati firman-Nya. Poin yang kedua atau perkara yang kedua adalah jemaah matang. Yesus Kristus diibaratkan sebagai batu yang hidup dan berharga bagi orang yang percaya kepadanya, atau sesuatu yang terpenting dalam kehidupan orang Kristen, yang merupakan hasil daripada mengutamakan firman Allah. Kepercayaan kita kepada Yesus Kristus telah mempersatukan kita semua tanpa mengira bangsa, sehingga membentuk sebuah persekutuan atau community Kristen. Pelayanan yang dilakukan dalam sebuah persekutuan maupun community Kristen akan memberi kesan, yaitu pertumbuhan kepada yang baru percaya kepada Yesus dan kematangan kepada yang sudah lebih dahulu percaya kepada Yesus, berdasarkan sikap yang selalu mengutamakan firman Tuhan. Saudara-saudari, sebagaimana kita bertumbuh secara fisikal, demikian pula kita seharusnya bertumbuh dan menjadi matang secara rohani. Pertumbuhan dan kematangan adalah tahap-tahap dalam kehidupan rohani yang pasti bukan proses yang mudah. Hal ini memerlukan kita saling melengkapi dan berusaha melakukan apa yang Tuhan kehendaki supaya nyatalah pertumbuhan yang sehat dan kematangan yang baik. Inilah firman Allah. Syukur kepada Allah. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau telah menyelamatkan kami. Kami bersyukur karena kami tidak dibatasi oleh bangsa kami, sehingga kami senantiasa dapat bersatu sebagai umat-Mu yang kudus, karena kepercayaan kami kepadamu. Ya Tuhan, kami mohon pimpinan-Mu, supaya kami selalu mengutamakan firman Allah dalam hidup kami, sehingga kami akan bertumbuh dan menjadi matang, di mana kami akan senantiasa memuliakan Engkau melalui sikap kami yang senantiasa memberitakan perbuatan-perbuatan-Mu yang besar di kalangan kami umat Tuhan. Ya Bapa, Engkaulah yang berkuasa atas kehidupan kami. Engkaulah yang akan terus memelihara kami, supaya kami hidup di masa-masa yang genting, di masa-masa yang sukar ini, dengan penuh percaya kepadamu. Tuhan Yesus Kristus, kami percaya kepadamu, bahwa apapun yang sedang melanda negeri, daerah, dan dunia masa ini, semua dalam kawalan Tuhan sendiri. Kami mempercayakan segala hal ini kepadamu. Engkaulah yang dapat memulihkannya. Jadilah seperti yang Engkau kehendaki. Peliharalah umat Tuhan dimanapun mereka berada sepanjang minggu ini. Jagalah mereka
dengan kehadiran-Mu di tengah-tengah mereka, sehingga mereka terus menikmati damai sejahtera-Mu dan berkat-Mu yang melimpah. Terpujilah Tuhan yang mendengarkan doa kami. Jadilah pada kami seturut kehendak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dalam nama Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.